Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Adel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Bu Adel? Alhamdulillah, Pak. Baik Alhamdulillah sekali. baik. Ya, jadi pada kesempatan hari ini kita sudah sepakat bahwa hari ini kita akan melaksanakan percakapan praobservasi. Iya, Betul ya, Bu Adel iya ya? betul. Nah, nah, untuk persiapan observasi kelas yang pada tahap selanjutnya. Untuk kelasnya sendiri, Bu Adel, kelas berapa yang akan diobservasi? Saya ambil kelas 7, Pak. Kelas 7. Ya, Ya, kelas 7. Bu Adel sudah menyusun modul ajar atau RPP-nya? sudah modul ajar sudah siap. Modul ajar sudah siap. Ya, Nah, semua sudah siap. sudah siap. Nah, untuk yang diobservasi, tujuan pembelajarannya apa, Bu Adel, kalau boleh tahu? Tujuan saya adalah siswa itu dapat berbicara, mempresentasikan hasil teks observasi yang mereka buat, Pak. Siswa dapat berbicara atau Mempresentasikan mempresentasikan teks prosedur. teks Teks prosedur prosedur, yang ya. dibuat ya. Oh, jadi kayaknya sepertinya sudah ada gambaran di sini bahwa nanti siswa akan membuat teks prosedur dan mempresentasikannya. Mereka sudah membuat teks Sudah prosedur, membuat, Pak. oh Tinggal gitu. mempresentasikannya Oh saja. siap, berarti sudah siap teks prosedurnya dan tinggal Presentasikan, mempresentasikan. ya. Dari kegiatan observasi yang dilakukan, area pengembangan yang hendak dicapai itu apa ya, Bu Adel? Berbicara, Pak. Oh Berbicara, berbicara, iya, ya, berbicaranya. Saya mau mengembangkan mereka agar mengembangkan, bisa berbicara lebih lancar dengan menggunakan bahasa Indonesia. mengembangkan kemampuan Berbicara. berbicara atau komunikasi ya, Ya, berbicara atau komunikasi. Ada hal lain yang ingin dikembangkan? kekompakan, Pak. Kekompakan. Nah, dan juga daya kreatif mereka kalau di depan kamera. Apalagi sekarang zamannya TikTok, YouTube Oh gitu, gitu. Pak. Iya, saya ingin Uh, mengembangkan itu jadi kekompakan dan kekreatifan mereka. dan kreativitas siswa ya. Iya, Ada hal lain? sudah itu saja sih Cukup ya. untuk saya, Jadi ya. saya merangkum di sini ada 3 aspek yang akan dikembangkan oleh Bu Adel Mm-mm. dari kegiatan pembelajarannya. Yang pertama adalah mengembangkan kemampuan berbicara atau Bicara. komunikasi siswa. Yang kedua adalah kekompakan di dalam Tim, mengerjakan ya. tugas ya dalam proses diskusinya. Ya, Dan yang ketiga adalah memunculkan kreativitas siswa dalam melaksanakan atau mengerjakan tugasnya. Iya, benar. Siap. Ada strategi yang dipersiapkan dari Bu Adel sendiri untuk kegiatan pembelajaran ini? Eh, strategi saya sih kalau dari awal saya pakai project, tapi saya gabung dengan pembuatan kemarin. Jadi pembuatan dan ini adalah akhirnya mereka mempresentasikannya. Jadi untuk strateginya Bu Adel menerapkan Model melanjutkan dari pembelajaran, model project based project, learning. ya, Kemudian siswa mempresentasikan. presentasikannya. Oke, lalu medianya mungkin dari Bu Adel ada yang disiapkan? Kak, medianya mungkin proyektor itu Proyektor. untuk menampilkan contoh bagaimana akun TikTok misalnya mempresentasikan, dan juga nanti mungkin ada telepon genggam untuk mereka membuat video. Oh, jadi terkait dengan medianya berarti sudah disiapkan media-media digital dari tayangan dari laptop, nanti dengan bantuan proyektor dan handphone. Iya, betul. Gitu. Sekali. Baik. Lalu untuk terkait dengan waktunya nih Bu Adel. Untuk waktu kita masuk ke kelas, observasi kelas, kira-kira kesiapan Bu Adel kapan? Hari ini bisa jam 10 saya ada jam kelas 7. Hari ini? Boleh, ya. Bisa kita observasi langsung. Tidak apa-apa. Oke, berarti hari ini jam 10 ya? Ya. Jadi hari ini jam 10 di kelas 7. Kelas 7, ya Siap. benar. Nah, insya Allah saya siap untuk melakukan observasi di kelas 7 nanti, jam 10. Oke. Mungkin itu saja dulu dari percakapan perobservasinya Bu Adel. Ya Pak. Nanti selanjutnya kita langsung masuk ke kelas, sama-sama melakukan pelaksanaan observasi. Siap Pak. Ya. Makasih Bu Adel. Ya, terima kasih banyak Pak. Ya, makasih Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana harinya? Baik. Siap belajar? Siap. Sebelum mulai belajar, mari kita berdoa dulu. Silakan dipimpin doanya. Duduk siap, sikap berdoa. Teman-teman, sebelum kita belajar, bila kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam nabiyina Nabi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Baik, kemarin kita sudah belajar tentang teks prosedur, bagaimana menulis teks prosedur, bagaimana strukturnya, bagaimana kebahasanya. Kita juga sudah mencoba menulis teks prosedur. Masih ingat kemarin kita menulis yang awal-awal itu, membuat es kelapa itu kan? Tapi belum sempurna. Nah, kemarin juga sudah disempurnakan. Sekarang materi kita adalah mempresentasikan atau kalian menjelaskan bagaimana cara membuat apa yang sudah kita sepakati. Nah, nanti kita bentuk dalam video. Kenapa kok belajar itu, Ibu? Untuk kalian belajar berbicara. Kalian sering kan lihat YouTuber, lihat TikTok kayak gitu kan? Ya. Banyak orang yang mempresentasikan atau menjelaskan bagaimana cara membuat sesuatu. Nah, nanti saya harap kalian dengan lancar dapat mempresentasikan apa yang sudah kita sepakati. Kelompok juga sudah dibagi karena kalian kemarin menyarankan untuk battle antara perempuan dan laki-laki. Oke, Ibu turuti, kita battle. Mana yang persiapannya lebih baik, mana persiapannya mana, dan yang mana lebih berbicaranya lebih lancar. Nanti pada akhirnya kalian akan mengunggahnya di TikTok. Kita lihat dari komen dan like yang kalian dapatkan. Bisa Ibu. Kelompok sudah dibagi. Kemarin juga ketika menyusun teks prosedur juga sudah dibagi apa yang mau dibuat. Sudah siap bahannya semua? Siap. Sudah siap bahannya? Siap. Pernah nggak kalian nonton TikTok? Semua punya akun TikTok? Iya. Punya? Kamu nggak punya? Beneran nggak punya? Iya, punya akun TikTok. Kalian pernah nggak lewat di beranda kalian atau kalian lihat orang yang sedang membuat sesuatu? Pernah. Yuk buat minuman sederhana, yuk buat kopi sederhana. Ayo buat mie yang berbeda, yang unik. Pernah nggak? Pernah. Nah, coba kita lihat contoh ini. Ini saya ambil dari TikTok-nya. Mari kita bikin minuman yang segar dan simpel untuk berbuka. Langkah pertama, masukkan kopi jelly ke dalam gelas. Saat lagunya boleh di skip atau diganti dengan yang lainnya. Mau dikasih puding, nata de coco, jelly rasa buah, terserah kalian. Yang penting, sekarang saat mencampurkan susu kental manis dengan susu full cream atau susu latte ice cold sudah tuangkan ke gelas yang sudah diisi es batu tadi. Selanjutnya, masak air sampai mendidih, lalu menggunakan telan sampai airnya berubah warna menjadi biru. Terus kalau misalnya sudah berubah biru, saatnya disaring. Yang terakhir, airnya tinggal dituangkan di atas susu. Seger sekali. Nah, ini akun TikToknya ini. Mau saya ulang? Sudah kalian perhatikan? Mau saya ulang lagi? Masih. Saya ulang sekali lagi ya. Ya. Perhatikan coba. Salah. Kak, coba bikin minuman segar dan simpel buat buka puasa. Baiklah, ayo kita bikin minuman yang segar dan simpel untuk berbuka. Langkah pertama, masukkan kopi jelly ke dalam gelas. Kalau gabungnya boleh di skip atau diganti dengan yang lainnya. Mau dikasih puding, nata de coco, jelly rasa buah, terserah kalian. Yang penting, sekarang saatnya campurkan susu kental manis dengan susu full cream atau susu latte ice cold sudah tuangkan ke gelas yang sudah diisi es batu tadi. Selanjutnya, masak air sampai mendidih, lalu rendam bunga telang sampai airnya berubah warna menjadi
Oke. Nah, sudah lihat tadi kan? Berdasarkan struktur yang sudah kita pelajari, kira-kira apa yang kurang coba? Apa yang kurang dia jelaskan? Bahan. Dia tidak menyebutkan bahannya. Dia tidak menyebutkan alatnya, tapi dia langsung ke langkah-langkah. Tapi nanti kalian akan mempresentasikannya secara lengkap dan terstruktur. Di sini pun saya sudah membuat yang kalian buat kemarin, sudah saya print seperti ini. Kalian tinggal mengikuti langkah-langkahnya dan kalian bebas berkreasi dengan menggunakan kata-kata kalian sendiri ketika mempresentasikannya. Jadi kalian terserah, misalnya, hai guys, hari ini cuaca panas banget misalnya. Mari kita buat es kelapa muda yang sangat segar untuk menyegarkan tenggorokan. Kalian tahu kan, struktur teks prosedur itu ada 3: tujuan, alat bahan, dan langkah-langkah. Jadi nanti ikuti strukturnya. Tidak harus sama dengan yang kalian buat ini. Kalian boleh menggunakannya dengan bahasa sendiri. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Oke. Terus selain itu kalian juga akan menilai kelompok lain. Jadi ketika kelompok ini melakukan presentasi, kita video nih. Nah, yang ini diam, berarti kalian nilai apa aja yang kurang, apa aja yang bagus, hingga kalian yang komputer. Tapi nilainya harus jujur loh ya. Jangan karena kalian battle jadi kalian jelek-jelekin nilainya loh ya. Nanti disamakan dengan penilaian saya. Oke? Sampai sini paham? Paham. Oke, kita mulai. Sebelumnya salah satu dari kalian switch dulu, mana yang lebih dulu melakukan presentasi. Saya sudah menyiapkan HP saya, nanti kita video. Nah, ada yang mau mewakili? Sweet, Nia, sama Ian? Sweet aja dari sini aja, berdiri aja. Kalian tahu sweet kan? Oke. Sekali sweet ya, sekali sweet. Hah? Siapa yang menang? Ini yang menang. Nia menang, berarti mereka duluan yang melakukan presentasi. Ya. Mereka duluan melakukan presentasi dan kalian menilai. Kamu boleh memilih yang mana yang akan sama aja yang kemarin kalian kerjakan itu. Ayo, 1, 2, 3. Oke. Saya akan memberi waktu kalian mempersiapkan dan mendiskusikan apa yang akan kalian presentasikan. Ayo silakan. 5 menit siapkan di atas ini. Bahan dan alat. Yuk. Jadi berbicara seakan-akan kalian menemukan influencer. Influencer yang mempromosikan teks prosedur kalian, hasil karya kalian. Pernah dilihat kan? Pernah pastinya kan? Bicaralah seakan-akan kalian merupakan seorang YouTuber. Hebat. Kalian bebas berkreasi ya kata-katanya ya. Dan kalian bebas melihat diri kalian sendiri di sini. Ingat, yang saya nilai tidak hanya kelengkapan strukturnya saja, tapi kekompakan kalian ketika mempresentasikannya. Jadi nggak hanya satu orang yang mempresentasikannya. Oke, paham sampai sini? Udah siap? 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 Bisa kita mulai? Bisa? Kalian berdiri boleh? Berdiri boleh, misalnya memperkenalkan bahan-bahannya boleh? Loh, siap? Siap? Nia biasanya tiktokers banget kan? Kenapa kok sekarang seperti itu? Oke? Udah? Siap? Kita mulai ya? Oke. Suaranya agak keras ya. Gelap ya.
Oke, kita mulai. Nih ya, oke. 1, 2, 3. Salam dulu dan perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinia Sari dan saya Fadila Ramadhania. Saya dari Sari. Kami akan membuat es koko pandan. Bahan Serius abang? Siap. Ini sentang. Ayo. Oke. Kenapa? Ulang lagi nanti. Kenapa? Apa kesulitannya? kita Oh iya, kalian jelaskan seperti tadi. Bahan-bahannya adalah bahan-bahan membuat es koko pandan adalah ini. Kalian perkenalin ini apa, ini apa, ini apa, ini apa. Ini apa, biji selasih. Oke? Bang, habis itu kalian langkah-langkahnya kan sesuai urutan. Kan saya bilang kalian membebaskan kalian berkreativitas. Kalian sering nonton YouTube, nonton TikTok bagaimana menjelaskan yang hai guys, hari ini kita membuat bla 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 bla. Oke, kemarin katanya iya. Oke? Oke? Siap? Tidak harus sesuai dengan teks. Kan saya juga sudah bilang, kalian harus berkreativitas bagaimana kalian berbicara, kreativitas. Kalian juga sering kan upload TikTok, pastinya. Kalian juga sering melihat, menonton bagaimana mereka mempresentasikannya. Jadi bebas aja, santai saja. Jadi nggak harus sesuai dengan teks. Oke? Siap? Kita mulai lagi? Ya dong. Ya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinia Sari dan saya Fadila Ramadhania dari Universitas Sari. Kami akan membuat es koko pandan. Selamat menyaksikan. Selamat melihat video Pertama, membuat es. Kenapa memudah si koko pandan untuk menyegarkan tenggorokan di cuaca yang sangat panas. Dan ini bahan-bahannya: 1 buah kelapa, es batu secukupnya, 2 sendok gula pasir, dan sirup koko pandan dan biji selasihnya. Alat: 1 buah gelas, 1 buah sendok, 1 buah mangkok, 1 buah ceret, dan 1 buah pisau.
Yuk, bagaimana cara membuatnya? Langkah-langkah pisah Langsung kalian praktik. kelapa dengan daging kelapa di dalam wadah. Berdiri dong. Ini kurang manusia itu manusia dulu kali boleh bulan yang sama kali. Terus masuk lah, banyak materi kelas. Terus sambil kalian jelaskan, nak. Karena yang saya nilai adalah berbicaranya kalian, bukan hasilnya itu. Bagaimana kalian menjelaskan langkah-langkah itu? Karena saya gila. Langkah pertama masukkan air kelapa dan tambahkan 2 sendok gula ke dalam air kelapa. Enggak, baca perintah. Baca perintah. Nanti saya minta nomornya biar Siap. dikasih kalian. Ini gini. Saya pinjam dulu. Nah, oke. Satu aja. Langkah selanjutnya apa? Jelaskan, nak. Jelaskan. Karena yang mendengar tidak hanya kalian. Aku belum dulu. Masukkan sirup ungu pada 2 sendok makan. Air di dalam mangkok ini secukupnya. Sudah kalian nilai? Sudah dinilai? Ya. Oke, selesai? Selesai, silakan ditaruh di sini hasilnya. Oke, selesai ya. Oke, tepuk tangan dulu.
Boleh? Ada yang mau mengomentari penampilan kelompok pertama? Ada yang mau mengomentari? Yuk. Kenapa? Malu? Ada yang mau mengomentari? Iya. Teguh? Anak komen lah. Komen. Hasil presentasi kalian lumayan bagus. Lumayan bagus, baik. Terus ada lagi? Cuman Ya. kurang bicara. Kurang bicara. Iya nak. Kenapa kalian malu-malu? Padahal saya lihat kalian berseliweran di TikTok, di mana-mana, dan kalian sangat aktif sebenarnya. Kenapa? Ada kendala? Oke, nanti kita bicarakan. Sekarang kita ke Oke, sudah cukup. Sudah cukup. Udah, sekarang giliran kalian menilai kelompok berikutnya. Ada penilaian? Tinggal kalian centang aja mana yang sesuai. Udah, kalian tadi sudah menilai? Bos sini. Nih. Udah siap? Iya belum. Udah siap? Bahan-bahan, alat, bahan. Oke, nanti silahkan menjelaskan dengan jelas. Gak perlu harus sesuai dengan itu. Gak perlu harus sesuai dengan itu. Dan kalian tadi melihat penampilan yang pertama. Kalian harus belajar dari penampilan pertama. Oke? Sudah siap? Di mana manis? Udah? Udah siap? Kita mulai ya? Oke, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Adrian Gunawan. Perkenalkan nama saya Rizky Apriliansa. Dan saya Ihlas Suhada. Kami Akan mempresentasikan es kelapa muda jeruk nipis. Selamat menyaksikan. Tujuan membuat es kelapa jeruk nipis untuk menyegarkan tenggorokan di cuaca yang sangat panas. Yang pertama, bahan 1 buah kelapa muda, es batu secukupnya, 2 sendok gula pasir, 1 buah jeruk nipis, dan 1 saset susu kental manis. Alatnya 1 buah gelas, 1 buah sendok, 1 buah mangkok, 1 buah ceret, dan 1 buah pisau. Langkah-langkahnya. Yang pertama, pisahkan air dari daging kelapa di dalam wadah. Yang kedua, tambahkan 2 sendok gula ke dalam air kelapa, lalu aduk hingga gula larut. Langkah selanjutnya, siapkan gelas kemudian isilah dengan es batu. Silakan dinilai temannya. Jangan diambil. Jangan diusut. Kita lanjut.
Udah. Oke. Selanjutnya tambahkan daging kelapa ke dalam gelas lalu tuangkan air kelapa. Tambahkan air. Dan tambahkan susu kental manis sebanyak 2 sendok makan. Pakai pisau. Mana pisau kalian? Udah bawa pisau? Pakai parang nggak apa-apa kalau ada. Udah. Tambahkan sedikit jeruk nipis ke dalam gelas lalu aduk hingga semuanya tercampur. Segelas es kelapa muda jeruk nipis segera siap dihidangkan. Udah? Tepuk tangan dulu. Hebat sekali. Ada komentar? Ada komentar? Ada mau mengomentari penampilan temannya? Tidak sesuai itu komentar kalian ketika melihat mereka itu apa yang kalian pikirkan? Apa yang kurang menurut kalian? Apa yang sudah bagus? Tahap-tahapnya oke. Terus? Berbicaranya sudah bagus. Baik. Kita latih sedikit lagi, kalian sudah bisa mempresentasikan secara bagus. Cuman gak malu kayaknya ya. Kalian malu. Ya Allah, malu nak. Kesulitan apa? Apa kesulitan kalian ketika mempresentasikannya? Pisau. Nggak ada pisau? Berarti kurang alat. Oke. Apa kesulitan kalian mempresentasikannya? Berbicara. Malu. Kenapa sebenarnya susah berbicara nih? Malu sama siapa? Rekam. Malu karena kerekam. Oh, baik, malu karena kerekam. Padahal biasa aja. Anggap aja tidak ada kamera gitu. Oke, saya komentari. Ketika kalian mempresentasikan sebuah teks prosedur, kalian harus memperlihatkan bahan-bahannya. Mungkin ada yang tidak tahu daging kelapa itu seperti apa misalnya. Ayo bahan-bahannya misalnya daging kelapa yang sudah dipisah dari air kelapanya dan ini air kelapa. Misalnya tidak tahu gula apa yang digunakan, misalnya gula putih atau susu apa yang digunakan. Jadi kalian harus mengenalkannya ke penonton kalian. Tidak apa-apa. Sekarang baru kita mempelajari mempresentasikannya. Untuk selanjutnya kita akan belajar lagi mempresentasikannya. Siapa tahu nanti ketika pas bulan puasa kalian buat minuman yang unik dari es kelapa misalnya. Besok nggak koko pandan tapi nutrisari misalnya, es kelapa nutrisari. Karena enak sekali kan es kelapa. Oke, ini hasilnya. Yang satu es kelapa apa namanya? Kelapa jeruk nipis. Yang satu es kelapa koko pandan. Baik.
Tadi juga sudah menilai teman-temannya. Sini saya minta dulu penilaian anunya. Sini dulu. Coba kita lihat. Bagus, bagus. Bagus, menarik dan kurang ajar. Bagus. Menilai juga sudah bagus, oke. Nanti saya akan membagikan video yang sudah kalian buat tadi, dan silakan minggu depan pertemuan berikutnya. Kalian pernah mengedit video enggak? Pernah mengedit video pakai apa? Cepcut. Oke. Nanti saya bagikan ke kalian. Minggu depan saya akan melihat hasil editan video kalian. Kalian potong boleh, kalian menambahkan teks boleh, jangan lagu, nanti suara kalian tidak dengar dong. Atau seperti tadi, seperti TikTok yang tadi, kalian menuliskan bahan-bahannya tanpa harus bersuara, boleh? Nah, untuk pertemuan selanjutnya saya akan melihat hasil video itu, dan kita akan belajar lagi mempresentasikan teks prosedur lagi. Mungkin sekarang kita membuat. Selanjutnya kita akan teks prosedur yang melakukan. Bisa jadi bagaimana cara membuat akun game FF misalnya. Kalian yang suka main FF? Bagaimana membuat akun game FF, atau bagaimana cara membuat akun game Candy Crush misalnya, yang mau main Candy Crush. Oke? Selanjutnya kita membuat teks prosedur itu dan mempresentasinya. Seperti tadi kalian itu menjelaskan. Kemarin kan sudah saya suruh menjelaskan, tapi kalian bisa. Tapi kenapa di depan kamera kalian melempem sekali? Oke, mau mencoba lagi nggak minggu depan? Mau belajar lagi? Mau berlatih berbicara lagi di depan kamera? Iya, jangan malu di depan kamera, kan kita menjelaskan yang baik, nak, bukan membuat yang tidak baik. Kita mengajar, kita memberitahu, tujuan kita adalah memberitahu bagaimana cara membuat ini. Siapa tahu nanti kalau orang-orang melihat kalian membuat, oh iya enak ya es kelapa pakai koko pandan, oh enak ya es kelapa pakai jeruk nipis, kan oke, hebat kan? Nah, berikutnya kita membuat tes prosedur yang lain. Ada komentar dari pembelajaran hari ini? Bagaimana? Belum puas? Belum? Apa yang belum puas kira-kira? Ayo Teguh, ayo ikhlas syuhada. Biasanya kamu yang berbicara. Apa yang belum puas? Belum puas. Atau saya suruh aja kalian mempresentasikan tapi tidak di depan saya gitu. Mempresentasikan sendiri. Bisa? Atau seperti itu? Atau kita mempresentasikan secara individu? Oke, kita bahas selanjutnya. Kita bahas di pertemuan selanjutnya. Untuk hari ini kita sudahi saja sampai di sini. Terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih sudah menyiapkan bahan-bahan. Nanti kita minum sama-sama itu. Masih banyak bahan-bahannya. Kita minum sama-sama. Oke, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum Ibu Adel. Waalaikumsalam, Bapak. Bagaimana kabarnya Bu Adel? Alhamdulillah, begini saja. Oh, gini saja gimana nih Bu Adel? Alhamdulillah baik saja, Pak. Alhamdulillah ya. Jadi Bu Adel, pada hari ini tujuan kita adalah kita akan diskusi pasca observasi pembelajaran yang sudah pernah kita lakukan di minggu lalu. Ya. Ya. Jadi kemarin kan kita observasi tanggal 28 Februari 2004. Ya. Bu Adel masih ingat tujuan pembelajarannya pada hari itu? Masih, Pak. Tujuan pembelajaran saya adalah siswa dapat mempresentasikan hasil teks prosedur yang mereka buat. Siswa dapat mempresentasikan teks prosedur dari proses kegiatan yang mereka lakukan. Ya. Nah, dari sana, dari kegiatan observasinya Bu Adel, perasaan Bu Adel sendiri bagaimana saat melakukan kegiatan pembelajaran itu? Ada sedikit
kekecewaan juga sih Pak. Tidak seperti yang saya bayangkan gitu. Dan sebelumnya ketika saya menyampaikan pembelajaran selanjutnya, saya memberitahu kalau kita akan pura-pura jadi kayak YouTuber atau TikToker gitu kan. Nah mereka semangat sekali tuh Pak. Ya Bu, saya pernah melihat, saya sudah pernah melihat dan menonton. Sudah saya positif sekali. Mereka nanti bisa menjelaskan, bisa mempresentasikan. Nah ternyata pas hari hanya mereka seperti mati kutu, seperti tidak bisa berbicara, tidak tahu mau ngapain gitu. Jadi ekspektasinya awalnya Bu Adel adalah berharap mereka itu bisa seperti tampil seperti seorang vlogger, influencer, YouTuber dengan keaktifan berkomunikasinya. Tetapi pada saat ketika kegiatan pembelajaran ternyata mereka sedikit pasif begitu ya Bu Adel. Benar sekali. Terus sudah saya kasih langkah-langkahnya seperti itu, tapi ternyata tidak berjalan sesuai rencana. Begitu. Kira-kira kalau Bu Adel sendiri mengidentifikasi dari hal-hal yang belum sesuai atau dari kekecewaan Bu Adel tadi, faktor-faktor penyebabnya itu apa bisa terjadi seperti itu? Kurang percaya diri Pak, kurang percaya diri. Soalnya saya tanya, kenapa kok tidak bisa berbicara? Malu Bu, sama ada kamera di depan. Malu Bu ada kamera. Padahal kalau dipantau TikTok mereka misalnya atau akun sosial media mereka cukup aktif sebenarnya. Jadi pada saat proses pembelajaran, ketika suruh praktek malah mereka tidak percaya diri sekali. Iya. Melihat ada kamera dan handphone itu yang mereka sampaikan. Jadi takut salah ucap atau gimana? Salah ucap. Jadi kalau memang melihat dari kemarin pada saat kita percakapan observasi sendiri Bu Adel, memang di sini ada dua pengembangan yang hendak dicapai oleh Bu Adel ya. Saya ingatkan kembali bahwa di sini ada mengembangkan kemampuan berbicara atau komunikasi, lalu juga kekompakan dan kreativitas siswa. Ya, nah dari dua pengembangan ini yang Bu Adel kira-kira lihat sudah muncul di siswa itu yang mana? Berbicaranya sudah lumayan. Walaupun kaku, masih kaku sekali. Tidak muncul kreativitasnya itu belum muncul, tapi masih bisa mau berbicara. Jadi kalau dari sisi komunikasinya sudah sedikit muncul, walaupun memang perlu penajaman ya. Iya benar. Dan tapi kalau dari sisi kreativitasnya belum. Jadi itulah pencapaian siswa kelas 7 ketika belajar mengajar ya. Terus menurut Bu Adel sendiri, kira-kira nih untuk memperbaiki hal yang kurang, kalau menurut Bu Adel ini Bu Adel harus seperti apa? Saya sepertinya harus mencari strategi lain untuk memotivasi mereka agar lebih kreatif lagi sebetulnya Pak. Saya sepertinya strategi saya masih kurang tajam ya. Mungkin cari-cari referensi di webinar PNN atau YouTube bagaimana memunculkan berbicara mereka lebih kreatif lagi. Jadi dari sini saya menangkap bahwa Bu Adel akan mencoba menerapkan strategi pembelajaran yang bisa lebih mengaktifkan mereka Iya benar. agar mereka itu lebih muncul kreativitasnya juga gitu. Jadi percaya diri gitu. Ya. Nah karena memang momen ya, Bu Adel momen saat itu juga saya masuk di kelas. Ya, apakah pengaruh saya masuk kelas itu ada atau memang secara sebelumnya ketika Bu Adel mengajar itu seperti itu siswa? Kemungkinan besar juga ada pengaruhnya Pak. Iya soalnya sebelumnya mereka antusias sekali kan. Kita upload ke YouTube, upload ke TikTok. Bisa jadi itu misalnya cara membuat seperti itu bisa jadi inspirasi untuk ibu ya Bu. Terus mereka coba-coba kan sekarang, hai guys, seperti ini mereka bisa. Nah mungkin antara mereka memang malu, ada Pak Uki dan ada kamera, jadinya mereka percaya diri sekali. Jadi kemarin itu memang kan praktiknya adalah membaca kelapa ya. Berarti sudah pernah dipraktikkan kita sebelumnya? Sudah pernah, tapi memang tidak selengkap sekarang. Itu kemungkinan ada faktor terdistraksi juga ketika ada orang lain yang masuk ke kelas. Ya. Terus menurut Bu Adel media-media pembelajaran Bu Adel kemarin sudah cukup membantu? Menurut saya sudah sih Pak, karena memang medianya sudah mumpuni, sudah pas menurut saya medianya itu, tinggal saja sih strategi saya Pak.
Jadi memang secara media, mereka kan ada medianya PowerPoint yang Ya, sudah ada ya. juga memanfaatkan kamera handphone, juga mereka membawa alat dan bahan untuk praktek membuat sekelapa, itu sudah cukup efektif. Ya, tetapi memang strateginya untuk memancing siswa itu yang masih belum muncul sehingga sebelum muncul. Iya, betul sekali. Gitu. Baik, Bodel. Kalau dari saya sendiri nih, dari berdasarkan catatan saya, buat saya menyampaikan catatan saya ya, dari hasil observasi kemarin. Jadi dari catatan saya pribadi, memang saya sepakat apa yang sudah Bu Adel sampaikan tadi, bahwa memang karena saya selama jam pembelajaran itu ada di kelas dan saya melihat langsung bahwa siswa itu memang kurang ya, komunikasinya juga masih dia itu masih terputus-putus atau istilahnya masih kurang maksimal ya, dan yang paling mempengaruhi adalah percaya dirinya, percaya diri si siswa ini ya. Dan itu saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bu Adel. Kalau untuk Bu Adel sendiri memang strateginya Bu Adel, karena kemarin untuk kebanyakan siswa itu langsung presentasi ya. Mungkin sebelumnya perlu juga diingatkan pembelajaran sebelumnya di awal gitu ya, terkait dengan materi-materinya gitu ya. Terus pada bagian akhir kemarin itu ada sedikit terlewat terkait dengan penyampaian refleksi dari siswa. Ya, seandainya siswa diberikan kesempatan untuk merefleksi, mungkin mereka juga jadi tahu mana sisi dari siswa itu yang masih belum maksimal. Gitu. Oke, jadi kira-kira Bu Adel dari aspek-aspek tadi, tindak lanjut Bu Adel akan seperti apa nih ke depan? Mungkin setelah saya mencari strategi baru, saya akan mencoba menerapkan siswa kembali. Ya, saya tetap akan membiasakan mereka berbicara menggunakan bahasa Indonesia agar lebih tajam dan lebih kreatif gitu. Karena zaman sekarang kan juga seperti kita lihat di TikTok itu kan banyak sekali hal-hal yang bisa melibatkan berbicara, mengomunikasikan. Jadi saya memang harus mencari strategi yang baru seperti itu. Jadi di sini strategi Bu Adel adalah berusaha untuk mencari strategi yang baru untuk bisa lebih mengaktifkan siswa dalam berkomunikasi, ya, dan juga upaya untuk meningkatkan percaya dirinya. Kira-kira prosesnya akan seperti apa? Proses belajarnya gimana nih Bu Adel? Dari Bu Adel sendiri? Proses belajar untuk siswanya. Untuk siswa ada di rumah. Untuk saya, kalau saya jelas saya akan mencari pelatihan mungkin yang sesuai. Pelatihan kan banyak sekali sekarang Pak ya, pelatihan seperti itu. Dan setelah itu saya bisa menerapkannya ke siswa kembali. Mungkin tidak di pelajaran prosedur, mungkin nanti di pelajaran lain, tapi tetap mengomunikasikan. Ya, bagian mengomunikasikan, berbicara ya. Jadi Bu Adel ini dalam beberapa waktu ke depan pasti akan mencoba belajar kembali melalui kegiatan-kegiatan pelatihan. Iya. Untuk kurun waktunya kira-kira Bu Adel untuk mencoba Bu Adel mengembangkan kompetensinya Bu Adel sendiri terlebih dahulu, itu butuh waktu berapa lama? Kalau dikira-kira mungkin setelah UTS sudah bisa mulai saya mencari itu. Jadi setelah UTS mencari dan menerapkan. Atau lebih efektif setelah puasa mungkin menerapkannya. Jadi kalau dari saat ini ya kurang lebih 1 bulanan. 1 bulanan Bu Adel sudah mempelajari strategi untuk bisa meningkatkan komunikasi siswa, kemudian kembali menerapkan ke siswa sekolah. Artinya Bu Adel akan melaksanakan secara mandiri atau perlu pendampingan? Saya perlu bantuan Pak. Perlu bantuan. Ya, perlu bantuan untuk agar siswa juga lebih percaya diri. Tidak hanya ditonton sama kamera saja, biar mereka sadar juga mereka ditonton oleh orang banyak. Nah, kalau untuk proses belajarnya Bu Adel, kira-kira Bu Adel perlu bisa mempelajari secara mandiri atau perlu bantuan dari Tentu perlu bantuan Pak. Iya, perlu masukan lah. Ya, perlu saran dan masukan. Nah, untuk rekannya Bu Adel sendiri yang Bu Adel bisa merasa nyaman, bisa merasa enak untuk mengembangkan diri dan tujuan dari Bu Adel bisa tercapai, kira-kira partnernya yang Bu Adel bisa percaya untuk mendampingi Bu Adel siapa?
menyebut nama nih. Tidak apa-apa. Nanti saya dalam prosesnya saya akan mencoba berkomunikasi dengan beliau ya untuk ya sama-sama belajar mendampingi keluarga gitu. Kan Oh, tidak- iya. jadi kita sama-sama saling mendukung lah gitu. Nah, Nanti Pak Uki bisa memberi saya saran strategi apa misalnya agar Siap. siswa lebih percaya diri. Bu Rahmi juga bisa memberi saya saran. Coba strategi ini coba atau ikutin webinar ini misalnya. Seperti itu. Oke, jadi tadi Bu Adel tetap pasti dalam proses belajarnya butuh kolaborasi dengan rekan sejawat Iya. ya, yang tadi bisa saja dengan saya atau dengan Bu Rahmi ya. Jadi nanti saya dan Bu Rahmi tetap akan berkomunikasi untuk sama-sama mendampingi Bu Adel ya. Semoga permasalahan Bu Adel itu bisa teratasi sehingga bisa kembali diterapkan kepada siswa. Nah, artinya penerapannya akan berjalan di semester ini, di semester 2 ini. Insya Allah ya, soalnya ada juga Ada materi materi apa? ya, ada materi LH juga nanti ada mengomunikasikan juga, Dan komunikasi ada fabel itu juga menceritakan kembali bisa. cerita fabel itu Iya, ya. nanti kita akan kembali. Kita akan kembali. Oke, Bu Adel, tadi Bu Adel sudah menggambarkan bahwa Bu Adel ke depan akan mengikuti berbagai kegiatan pelatihan dan sebagainya, termasuk juga sudah punya target waktu. Ya, semoga buat kita Bu Adel bisa komitmen untuk belajar, target waktunya bisa tercapai sehingga setelah Bu Adel belajar kemudian bisa terimplementasikan kembali kepada siswa dan berdampak hasilnya terjadi perubahan pada siswa kelas 7 khususnya ya, Ya. khususnya kelas 7 dan mudah-mudahan kan bisa seluruhnya nih dari kelas 7, kelas 8, kelas Iya, 9. iya. Mengingat Bu Adel juga kan mengajar ke seluruh Semua. jenjang. Iya, Pak, Iya. benar. Jadi mungkin itu saja Bu Adel, terima kasih. Terima kasih atas banyak, Pak. waktunya. Ya, sama-sama, Pak. Ya, sehat untuk Bu Adel, tetap semangat. Ya, alhamdulillah, terima kasih Terima banyak. kasih.